Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini, Senin 11 September tahun 2023, dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya hari ini, dengan segala kesibukan kita dan berkat yang kita nikmati, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita isi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami, kehidupan, kekuatan, kesehatan. Mengawali hari ini, bahkan ketika kami hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kami hendak bersekutu beribadah kepada Tuhan, karena menyadari betapa penting kami hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, betapa penting kami selalu ada hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta yang memberikan berkat keselamatan bagi kami di dalam Yesus. Maka terangi kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk beribadah, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkannya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca lagi kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17a. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan firman ini dengan tema atau dengan judul perenungan pesan perdamaian. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya supaya hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan mengajarkan hal-hal yang baik. Jika ada perselisihan atau beda pendapat, maka orang tua berusaha mendamaikan anak-anaknya. Walaupun harus diakui juga bahwa terkadang ada yang membeda-bedakan anak-anaknya, sehingga muncullah istilah dalam tanda petik anak emas atau penyebutan anak kesayangan dalam keluarga, menimbulkan kecemburuan atau iri hati di antara kakak beradik. Yusuf juga mengalami hal yang sama, sehingga ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita membacanya dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 3 dan 4. Nah, kebencian itu menimbulkan rencana dan tindakan jahat kepada Yusuf. Akibat perbuatan jahat, maka ada rasa khawatir dan takut dari saudara-saudara Yusuf jika mungkin Yusuf akan membalas kejahatan mereka setelah ayahnya meninggal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf berinisiatif menyampaikan pesan perdamaian dari Yakub ayah mereka, yaitu ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Nah, saudara-saudara Yusuf mengetahui dengan pasti bahwa akan mendengarkan dan melaksanakan pesan ayahnya. Yusuf akan mendengarkan dan melaksanakan pesan ayahnya, karena ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tindakan membujuk secara halus oleh saudara-saudara Yusuf agar supaya mereka terhindar dari pembalasan yang mungkin akan dilakukan Yusuf. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya
seringkali juga terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen masa kini. Karena pembagian budel atau warisan, karena memperlakukan anak tertentu secara istimewa atau dalam tanda petik anak emas dan lain sebagainya. Nah, firman yang kita baca hari ini memperingatkan kita bahwa perlakuan istimewa terhadap anak tertentu, cucu tertentu, dan kebencian yang timbul karena itu telah mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga, bahkan berujung pada kejahatan. Nah, saudara, pemulihan keretakan hubungan terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf yang setia menyembah, beribadah, dan taat menuruti perintahnya, walaupun dalam keadaan yang sulit dan mencekam. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf menjadikan orang yang penuh kasih dan berbelas kasihan. Oleh karena kasih Tuhan kepada Yusuf, maka ia mengasihi saudara-saudaranya secara tulus hati dan tidak berniat membalas dendam. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu orang tua harus mengasihi anak-anaknya sebagaimana Tuhan telah mengasihi orang percaya dengan tulus dan tanpa pamrih serta tanpa membeda-bedakan. Kasih persaudaraan karena ikatan saudara atau sedaging kiranya mendorong kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan hidup rukun dan damai seperti yang dicontohkan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga teralami damai dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang Kau beri bagi kami ada dalam persekutuan di renungan harian keluarga ini. Kebenaran firman telah kami baca. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu membina hidup rukun dan damai, menciptakan kedamaian dimanapun kami pergi dan berada, baik di tengah kehidupan keluarga, jemaat masyarakat, di lingkungan pekerjaan kami senantiasa menciptakan damai. Karena di mana ada kebencian, di mana ada perseteruan, di situ tidak ada damai sejahtera. Karena itu biarlah kami semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi duta perdamaian. Kemanapun kami pergi dan berada, kami selalu membawa damai. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, umat yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, baik jemaat Maranatha Selatan atau siapapun mereka yang mendengarkan, dan dimanapun Tuhan berkati senantiasa kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga. Berkati jemaat Maranatha Selatan, pelayan khusus, diaken penatua, pendeta, keluarga mereka masing-masing diberkati. Demikian juga Engkau memberkati tim multimedia, terus berupaya untuk senantiasa menghadirkan renungan harian keluarga ini. Diberkati mereka dengan talenta yang mereka miliki, untuk mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan Bapa di sorga, berdoa bagi umat dan jemaat-Mu yang hari ini ada dalam sukacita iman dengan berbagai berkat-Mu. Biar Engkau senantiasa melengkapkan sukacita mereka karena tuntunan dan penyertaan-Mu. Yang bergumul dalam keadaan sakit atau apapun pergumulan mereka, dikuatkan iman, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas segala anugerah dan berkat yang Kau beri bagi kami. Perjalanan kehidupan hari ini kami serahkan kepada-Mu, bahkan pemerintah kami pun kiranya dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Saudara-saudara, demikian program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Saya percaya ini memberkati saudara, memberi inspirasi kepada saudara. Karena itu jangan lupa untuk terus mengikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Dan Tuhan memberkati. Shalom.